Halo semuanya, jumpa lagi dengan bosnya IWP, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat terus nih Pak? Ya, selalu semangat Mas Alan. Luar biasa. Kali Selalu ini, semangat. oke, hari ini Pak Rinto ini IWPI menduga adanya kebohongan dari tim sidang dari Jatim 3 nih, Kanwil Jatim 3. Apa nih Pak masalahnya Pak? Ya, ya ini kami secara tidak sengaja mengamati sidang yang diwakili oleh Bapak Cuaca Mas namanya, yang mewakili Kanwil DJP Jatim 3, yang Hmm. menanyakan terkait dengan ini Mas, kalau ada kesalahan dalam prosedur penerbitkan surat ketetapan pajak atau kesalahan dalam ini Mas ya, yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan SKP, itu Hmm, cara membatalkannya gimana? Seperti itu Mas Awan. oke. Hmm. Nah, ini bisa coba ini Mas Awan, bisa ditampilkan videonya Mas Awan di menit ke 30 ini Mas. Heeh. Oke, siapa? Langsung saya tampilkan ya. Ini Ya. video mengenai ini ya, sidangnya waktu itu Bapak Cuaca ya, teman kita Ya. yang bersidang melawan Kanwil Jatim 3. Ini teman-teman yang sudah sangat familiar ya orang-orang ini ya. Hmm. Oke, Pastikan bahwa ada suaranya Pak? Ada? hingga Oke. ditetapkan SKP Hmm. tanpa melalui pemeriksaan, Hmm. dia bisa mengajukan Mhm. permohonan pembatalan. Pasalnya pasal berapa, Bu? Bingung dia. Bingung dia. 361B yang mulia. Atau misalnya kalau tentang prosedur penerbitan yang mulia. Jadi di sini mungkin kami bisa sampaikan perbedaan antara prosedur penerbitan dengan pemeriksaan yang mulia. Kalau tentang prosedur penerbitan, mungkin malah justru diatur di pasal 23 tentang gugatan. Karena ketika SKP diterbitkan tidak Mhm. sesuai prosedur, maka wajib pajak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Tapi kalau pemeriksaan, prosedurnya tentang pemeriksaan, lebih ke pasal 36 ayat 1 huruf D. Begini yang tergugat 361B itu tadi ya, kalau diterbitkan SKP oleh Kaba Umum yang terbitkan SKP KB ya, Kaba Umum ya. Ini diterbitkan dibatalkan melalui 361B jungto apa di PMK. Tadi kan tergugat mengatakan prosedur itu dibatalkan. Oke, 13 oke. Sekarang Kaba Umum yang terbitkan SKPKB. Tadi jawabannya tergugat itu Pak bisa langsung digugat ke pengadilan pajak. Kita ini kan tergugat memperluas lagi ke 30 apa tadi pasal 23. Kita kan menggunakan pasal 36 ini yang mulia. Kita cakupan kita pembahasan 361B. Gini aja Pak. Ini kan nggak selesai-selesai kalau gini. Nanti ditanggapi aja Pak ya. Selesai yang mulia, kalau dijawab oleh tergugat selesai ini yang mulia. Iya. Ya Bu, pertanyaan jawabannya kan seperti itu juga Pak. Nggak selesai. Belum tentu. Coba tergugat ini. Kalau kita mau batalkan 361B menggunakan di PMK itu tata caranya di pasal berapa di 13 ayat Ya. 1 itu? 13 Gini, itu ayat 1 ayat 2 ayat 3. ini mungkin Diterbitkan SKPKB oleh Kaba Umum. ya gini tergugat majelis mungkin perjelas nih. Yang dimaksud oleh penggugat itu kalau masalahnya SKP itu diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, itu kemana ininya? Apa itu? Mohon izin yang mulia, kita gunakan ke pasal 23 aja yang mulia. Oh gitu, sama Ya, ya. pasal 23. Ya gitu, Sekarang Pak. gini, 36 bisa nggak digunakan? Nah, gimana? Bisa nggak digunakan? Saya tanya itu tergugat izin yang mulia, maaf. Wajib pajak bisa menggunakan 361B tidak? Bisa nggak? Gimana? Kalau terkait prosedur harusnya tidak bisa. Karena pasal 23 sudah jelas yang mulia. Di pasal 23 ayat 2 huruf D disebutkan bahwa gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap D. Penerbitan surat ketetapan pajak dan S. Surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saya rasa Tadi maaf di ya pasal tergugat, 23 maaf. ayat D
melalui gugatan. Tadi pertanyaannya bukan prosedur, tapi adalah diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Itu tadi yang mulia tadi sudah menegaskan diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, tapi dijawab oleh tergugat itu prosedur. Prosedur dan kewenangan berbeda, jelas itu yang tergugat. Ya, Anda harus paham arti prosedur dan kewenangan. Tadi pertanyaan mengenai kewenangan, tapi tergugat prosedur, nggak nyambung. Ya, ya ditunggu aja Pak di sidang berikutnya biar tergugat bisa berpikir dahulu Pak. Ya, jadi Artinya hari ini tergugat belum bisa berpikir ini. ya, ya perlu waktu kan Pak. Ya, baik Ibu dan baik. Oke, Baik. sudah. Oh ya, baik ini satu berkas yang nomor 0. Nah, Oke, bagaimana Pak IWPI menanggapi Jadi ini? yang unik Mas Awan, jadi tim sidang ini adalah yang sering kami hadapi Mas, tim sidang DJP Kanwil Jatim 3 Mas Awan. Jadi ditanya apakah cara pembatalan SKP itu kalau terkait prosedur itu gimana cara membatalkannya gitu Mas Awan. Nah, ternyata tadi dia berbelit-belit jawabnya Mas Awan. Nah, dia pakai pasal 23 ayat 2 huruf D terkait dengan gugatan. Cuman kalau itu terkait dengan prosedur terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Tapi kalau terkait prosedur pemeriksaan tidak bisa menggunakan pasal 23 ayat 2 huruf D, tapi harus menggunakan pembatalan pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP Mas Awan. Nah, padahal selama di sidang kami Mas Awan, tim sidang ini nggak pernah ngomong seperti itu Mas Awan. Nah, kalau kita gugat pakai 23 ayat 1 huruf D 23 ayat 2 huruf D, dia mengatakan kenapa kok tidak ada junto PMK 80 tahun 2023. Nah, ini coba saya jelaskan dulu Mas Awan. Biar paham pemirsa ini maksud saya maksud Mas Awan. Ini kelihatan Mas ya? Nah. Ini Mas Awan. Nah, ini kan kami menggunakan pasal 23 ayat 2 huruf D, gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Nah, tentu penggugat harus dapat mengajukan prosedur dan tata cara mana yang dilanggar sesuai dengan PMK 80 tahun 2023 tentang tata cara penerbitan SKP dan atau surat tagihan pajak. Apabila oleh pengenaan pajak diputuskan bahwa terdapat prosedur dan tata cara dalam PMK 80 tahun 2023 yang belum dipenuhi, maka sesuai dengan pasal 41 PP 50 tahun 2022 Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan kembali SKP sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi ini mereka sudah kebolak-balik Mas Awan. Jadi yang dia dari tim sidang menamakan pelanggaran prosedur hanya terkait prosedur tata cara penerbitkan SKP atau STP berdasarkan PMK 80 tahun 2023. Nah, ini saya lihatkan bentar. Ini saya lihatkan Mas ya, PMK lah. Nah, sekarang kok ini yang lucu Mas Awan. Nah, kita kalau melihat PMK ini Mas Awan, ini PMK ini sengaja untuk jebakan Batman bagi wajib pajak Mas Awan. Jadi PMK-nya ini sengaja penamaannya disamakan dengan frasa penamaan pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP Mas Awan. Nah, ini PMK nomor 80 tahun 2023 tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Di sini tidak ada Mas tentang prosedurnya Mas. Ini hanya tata cara penerbitannya, misalkan menerbitkan SKP ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan, dari hasil perintah putusan pengadilan atau perintah putusan peninjauan kembali. Sama formatnya Mas Awan. Jadi di sini tidak ada prosedur pemeriksaan pajak Mas Awan. Nanti kalau Mas Awan terkait dengan prosedur pemeriksaan pajak menggunakan ini Mas PMK ini pasti akan di NO. Jadi kita di kecoh-kecoh Mas Awan. Kita disuruh kalau terkait prosedur pemeriksaan disuruh menggunakan ini Mas. Nah, ini saya lihat ini kalau pasal 23 ayat 2 huruf D. Sekarang kita ke pasal 36.
Nah, pasal 36 ini Mas bunyinya Mas. Mengurangkan atau membatalkan surat ketentuan pajak yang tidak benar. Hmm. Jadi menurut tim sidang ini Mas, kalau terkait dengan prosedur pemeriksaan pajak, kita disuruh mengajukan pembatalan berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf B, Mas Awan. Hmm. Nah, nanti kalau terkait misalkan jangka waktu, pelanggaran jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir, nanti kalau mengajukan ini akan ditolak Mas Awan. Dia akan beralasan dengan 361D, bahwa saya bisa membatalkannya hanya kalau tidak ada SPHP dan pembahasan akhir. Hmm. Ini yang saya namakan dugaan kebohongan yang dilakukan oleh tim sidang Kanwil Hmm. DJP Jatim 3, Mas Awan. Hmm. Ini bentar Mas, ini saya nah, ini kelihatan Mas ya. Hmm. Nah, ini kita sampai ke semua agama ini Mas Awan. Ini saya Oke. dari ChatGPT. Nah, terus. Nah, ini saya ingatkan Mas, ini kalau berdasarkan umat Islam, kalau ada kebohongan ini Mas, tanda-tanda orang munafik ada 3, apabila berkata dia berdusta, Hmm. apabila berjanji dia ingkar, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Hmm. Berbohong sebagai dosa besar. Dalam Islam Hmm. berbohong termasuk dosa besar, apalagi jika dilakukan dengan niat menipu, menyesatkan, atau merugikan orang lain. Sesungguhnya kejujuran membawa pada kebaikan membawa ke surga, dan sesungguhnya dusta membawa pada kekafiran, Mas, dan kekafiran membawa ke neraka. Lalu agama Kristen Protestan, dalilnya jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Nah, ini Mas, 10 perintah Allah. Iblislah yang menjadi bapa segala dusta, Yohanes. Berbohong sebagai dosa besar. Dalam ajaran Kristen, berbohong adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dan kebohongan sering dikaitkan dengan iblis sebagai bapa segala dusta. Maka berbohong dianggap dosa serius. Katolik, kebohongan adalah mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dengan maksud menyesatkan. Kebohongan berat dapat menjadi dosa besar jika merusak keadilan dan kebaikan sesama secara serius. Berbohong sebagai dosa besar jika dampaknya besar dan dilakukan dengan sadar untuk merusak, maka kebohongan merupakan dosa berat dalam ajaran Katolik. Hindu, berbohong melanggar prinsip satya, kebenaran yang merupakan salah satu dari 5 prinsip utama dalam yama, kendali diri dalam Yoga Sutra Patanjali. Satya, Vada, Dharma, Care, katakan yang benar, jalankan kewajiban dengan benar. Berbohong sebagai dosa besar. Dharma Hindu, berbohong adalah dosa. Kalau Buddha, salah satu dari Pancasila Buddhis 5 sila adalah saya bertekad untuk tidak berkata bohong. Berbohong sebagai karma buruk. Berbohong termasuk perbuatan yang menciptakan karma buruk dalam ajaran Buddha. Berkata bohong menunjukkan ketidaksadaran dan ketidakwelasan kepada makhluk lain. Orang yang suka berdusta akan kehilangan kepercayaan, dan itu adalah kerugian besar dalam kehidupan dan kehidupan selanjutnya. Ini kelihatan Mas ya. Ini resume akhirnya gini Mas, parameter apakah berbohong dosa? Semua agama ngomong semua dosa Mas. Apakah bohong termasuk dosa besar? Hampir semua agama ngomong seperti itu Mas ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Apakah bohong termasuk ciri orang munafik? Lah ini di Islam yang ngomong iya, kalau Kristen tidak disebutkan langsung tetapi dianggap sebagai pengikut iblis. Kalau di Katolik tidak langsung tapi dosa berat. Kalau di Hindu tidak eksplisit tapi menyalahi dharma. Kalau di Buddha tidak eksplisit tapi termasuk pelanggaran sila. Jadi apa ya, frase pasal yang di dalam undang-undang KUP ini, di dalam selama persidangan ini juga aneh juga pengadilan pajak ini Mas Awan. Masa hakim menanyakan kepada tim sidang? Seharusnya kan penggugat fokus saja sama pembuktian, alat bukti itu Mas Awan ya. Hakim tinggal memutuskan. Kalau memang tidak boleh gugatan, ya ngomong tidak boleh. Ini gugatan diperbolehkan, tapi nanti kalau hakim kesulitan dalam membuat pertimbangan putusan, alat bukti yang dihilangkan, kan lucu Mas Awan. Nanti kalau terkait prosedur penerbitan suruh pakai 23 ayat 2 huruf D, dan itu sangat tidak akan mungkin Mas. Itu yang dinamakan PMK 80 Mas Awan. Kalau kita searching pun Mas, di PMK tersebut Mas, PMK 80 tahun 2023 tidak ada Mas. Kata prosedur aja nggak ada Mas. Itu hanya format Mas, format penerbitan. Ini kopnya seperti ini. Itu kan kalau persidangan hanya diarahkan seperti itu, kan aneh Mas Awan. Jadi
Kalau ada SKP terbit, formatnya sudah betul, isinya Nah, sudah betul, ada SPHP, ada nah, pembahasan akhir, betul. tetapi yang nerbitin, fungsiawan. Ya. Itu gimana cara batalinnya? Itu batal apa nggak batal? Lah, tadi yang ditanyakan Pak Cuaca seperti itu, Mas Awan. Nah, itu bisa dibatalkan, tapi terkait apa? Nah, kalau terkait dengan tata cara pemeriksaan, disuruh 361B, Mas Awan. Nggak bisa, nggak Nah, lolos. lah iya, tapi kan disuruh ke situ, Mas. Pasti mereka akan tahu nanti bakal nggak lolos. Iya, berarti Nah, kan ini barang tidak bisa cacat. betul. Tidak secacat. Itu dikondisikan seperti itu, Mas Awan. Kalau Mas Awan pakai 23 ya 2 huruf D, dia mengelak dengan adanya PMK 80 tahun 23 yang Hmm, frasenya dipaskan dengan kata-kata tata cara penerbitan, Mas Awan. Lah, di hmm, situ hanya format. Kalau Mas Awan hmm, pakai 23 ya 2 huruf D, akan disalahkan sama tim sidang Kanwil Jatim 3. Salah hmm, kamu, karena kamu nggak menggunakan PMK 80. hmm, Kalau sesuai PMK 80, SKP saya benar sesuai dengan ini PMK 80. Nah, hmm, sekarang Mas Aman disuruh ke pembatalan 361B. Oh, hmm, nggak bisa Mas kalau terkait kewenangan bukan 1B gitu loh, Mas. Karena hmm. apa? Walaupun itu kewenangannya orang yang berbeda, tetapi kan sudah ada SPHP dan pembahasan Pembahasan akhir. akhir. Pakai 1D dia, Mas. Jadi kita belum ketemu nih ya, kalau kewenangannya cacat, SKP Heeh. itu bagaimana cara batalinnya? Iya, seperti itu Mas Aman ya. Itu pertanyaan dari Pak Cuaca dan sekarang juga kita masih permasalahkan bertanya gimana caranya? Nah, kewenangannya cacat atau prosedurnya cacat itu juga belum ketemu Mas Aman. Misalkan pemeriksaannya tanpa adanya surat pemberitahuan. Itu tadi kan ditanya sama Pak Cuaca juga, Mas. Di dalam sidang Hmm, itu kalau kita lihat agak mundur Mas namanya. Kalau hmm, ada pemeriksaan apa ada SKP yang diterbitkan tanpa adanya surat pemberitahuan pemeriksaan. hmm. Itu kan Menurut tim prosedur. betul, menurut tim itu Mas tim sidang diomongkan bahwa itu tidak bisa dibatalkan. Karena tidak ada norma yang bisa membatalkan tanpa adanya itu. Yang bisa dibatalkan hanya tanpa adanya SPHP dan pembahasan akhir. Lah dia Hmm, salah. Ini kan kita bersidang di pengadilan pajak, itu kan kewenangan pengadilan pajak, Bu. Lah ini hmm. kayak seakan-akan ini gini loh, Mas. Hakimnya, menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Kan itu lucu, Mas. Masa hakimnya tanya pada tergugat, ya kalau menurut tergugat ya pasti benar semua kan gitu. Jadi menurut tergugat, SKP itu hanya bisa batal apabila tidak ada SPHP atau tidak ada pembahasan akhir atau, format suratnya salah. Betul. Kalau yang lain nggak ada norma hukumnya. Nggak ada. Heeh. Mau diterbitin oleh Pak Udin di kota Konoha juga nggak masalah. Nggak masalah. Heeh. Jadi dengan artian gini Mas Afan. Jadi dengan artian, jadi nanti misalkan di tim Kanwil ini Mas ya. Nah nanti yang Hmm, untuk ngerjain wajib pajak fungsi awan ini kurang ajar ini. Kita kasih terbit SKP yang ngawur aja, tapi nggak usah kepala kantor. Biar dia bingung hmm, gugatnya kemana. hmm. Nanti biar dia bingung, stres, negosiasi saja. Oke. Jadi ujung-ujungnya negosiasi ya? Ujung-ujungnya sepertinya ke sana Mas Aman. Karena saya sendiri Mas ya, saat memimpin WPI mulai Juli tahun Hmm, 2024 Mas, sudah sepertinya hopeless Mas dengan sistem hmm, peraturan yang ada di Indonesia ini Mas Awan ya. hmm, Kita tanya pemaknaan frasa ini apa? Nggak ada yang mau jawab Mas Awan. hmm, Nanti akan semuanya dilarikan, sampai pun di hmm, pengadilan hakim juga nggak mau berpendapat. Nanti hmm. adanya di putusan. Di putusan, nggak dimasukkan. Waduh, memang sekacau itu saat ini ya, dunia persilatan Konoha ini ya? Makanya saya, ini Mas, tadi yang narasi yang kita buat dari tim IWPI, ya kita ingatkan berbohong adalah dosa besar. Ya enggak apa-apa Mas, Anda sekarang Hmm, dapat kekayaan di dunia, tapi Anda, anak cucu Anda ini akan dapat hmm, azab, dan itu nyata Mas Awan. Kalau hmm, berbohong itu kan seperti itu Mas. Ya sekarang orang disuruh ini, pakai pasal ini, nanti di sini ditolak. hmm, Kan hmm. terus gimana Mas? Oke. Hmm. Oke. Jadi, syarat sahnya sebuah sebuah dokumen menurut Undang-Undang AP itu kan harus tidak cacat kewenangan dan Itu tidak Mas cacat Awan. prosedur. Sebagian besar hakim di pengadilan pajak tidak mengakui undang-undang AP, Mas Awan. Sebagian besar Mas Awannya. Kenapa? Hmm, Karena pasal 23 ayat 2 huruf D tadi Mas Awan, frasanya adalah peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kalau hmm, undang-undang AP itu nggak ada hmm, kata pajaknya, itu Mas Awan. Itu hmm, yang ironinya. Banyak hakim di hmm, pengadilan pajak ini yang tidak mau menggunakan undang-undang administrasi pemerintahan Mas Awan. Jadi ada dua hmm, mazhab ini Mas di dalam hmm, pengadilan pajak, ada yang mau menerima undang-undang AP, ada yang tidak mau. Nah, hmm. masalahnya sebagian besar tidak mau Mas.
Hmm. Karena tidak ada kata pajaknya, hanya itu aja Mas. Pemahamannya waduh luar biasa Mas. Padahal terkait dengan kewenangan, terkait dengan prosedur itu sudah terang benderang Hmm. dijabarkan di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu Mas Awan. Hmm. Jadi undang-undang AP itu sahnya sebuah dokumen harus sesuai prosedur, harus sesuai kewenangan, dan Betul, dua-duanya tidak diakomodir dalam undang-undang pajak. betul. Mampus kita semua, mati dah kita. Mau gimana sekarang solusinya? Jadi itu hanya lempar sana, lempar sini, orang sudah bingung gitu loh Mas. Sama saja dengan gini Mas, ibarat kata Mas ya. Hmm. Ini mungkin ini Mas ya, ilustrasi bagi tim sidang Mas ya. Ini ilustrasi saja Mas. Hmm. Nah, kalau kita tanya, ini jalan yang benar kemana? Nah, ya, mereka tunjukkan jalan yang itu gang buntu. Ya Hmm. udah, Bapak ke sana saja. Begitu kita buntu, dia, loh, kamu ngapain ke sana? Itu kan sudah tahu gang buntu, kamu ngapain ke sana? Dimarah-marah kita Mas. Ini ilustrasi Ya, Mas. ya, 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 ya. Dia arahin kita kepada gugatan, silakan digugat, tapi dia sudah tahu kita nggak mungkin menang ya. Iya, nah, Oke, good, bagus nanti Pak. Itu. disuruh pembatalan ke Kanwil lagi Mas. Nah itu kepalanya dia, suka-suka kepala Kanwil Mas. Oke, siap. Oke Pak, luar biasa hari ini membuka mata kita semua ya. Terima kasih juga buat Pak Cuaca untuk persidangannya yang luar biasa untuk mengedukasi hukum kepada kita semua. Makasih Pak Rinto, kita jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Sama-sama, Mas.